Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini malam-malam lagi iseng aja nih. Mau ngomongin event Indonesia Spicing the World. Sebentar ya. Saya mau lihat ininya dulu. Apa namanya? Acaranya. Ya, karena banyak yang nanya nih acaranya mulai jam berapa. Ya, mulainya nggak ketemu. Oke, bentar ya teman-teman ya, saya cari dulu acaranya. Supaya kita bisa ngobrolnya enak. Rundown. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa nanti tanggal 24 itu akan kita selenggarakan peringatan Indonesia Spicing the World yang keempat. Ya. Apa itu Indonesia Spicing the World? Nanti kita akan bahas. Di sini nanti saya akan undang Ibu Dita. Ini orang yang punya konsep di balik dari ide besar Indonesia Spicing the World. Nanti kita bahas sama-sama. Kita juga nanti akan undang Sati yang juga terlibat dari awal sebagai event organizer pada waktu itu, dan juga Mas Dion yang dia juga sebagai pembicara pertama yang merangkum tentang apa itu Indonesia Spicing the World. Oke, ini saya akan coba invite oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya invite dulu. Kayaknya mendingan Bu Twita yang, ya saya nggak bisa nih. Oh, bisa. Ya, ini saya invite Bu Twita. Beliau yang berada di balik perhelatan Indonesia Spicing the World yang pertama. Jadi nanti kita bisa dapat cerita kenapa sih kemudian ada yang namanya event Indonesia Spicing the World. Oke, ini lagi coba diundang. Mudah-mudahan bisa. Kayaknya nggak bisa masuk ya. Saya invite sekali lagi. Mudah-mudahan bisa masuk. Tahu ini belakangan ini mungkin Instagram udah kepenuhan ya. Nah, ini ada Bu Tita. Assalamualaikum, selamat malam Bu Tita. Sebentar. Suara kipas anginnya masuk tuh. Oh, Oke. Ya, ini saya lagi ngebahas tentang Indonesia Spicing the World. Ya. Dan suka atau nggak suka, kalau ditanya, ini dulu gimana sih ceritanya Papi? Kok ada Indonesia Spicing the World? Ini apa sih gitu ya? Nah, mungkin kalau secara teorinya, ini adalah toolset ya, di mana teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah diajarkan lewat workshop bisa bikin brand, ya baik itu mindset maupun skill setnya. Nah, kita praktekkan di Indonesia Spicing the World. Ini ceritanya gimana sih teman-teman pengen tahu nih, Bu Tita? Awal mulanya gimana kok tiba-tiba ada Indonesia Spicing the World? Silakan. oke. Terima kasih Pak Bi. Selamat malam teman-teman. Suaraku jelas nggak? Semoga jelas ya. Ini mohon maaf saya nggak pakai akun Twita. Ini pakai akun cadangan karena nggak tahu kenapa nggak pernah bisa connect ke live.
Jadi sementara saya pakai akun lama Biz from Home, ini tadinya disiapkan untuk selama masa pandemi mau bikin bisnis dari rumah, tapi nggak jadi. Oke, Pak Bi, ceritanya boleh dari awal atau gimana nih Pak Bi? Boleh. Dari awal kenapa kok tiba-tiba kasak kusuk terus jadilah Indonesia Spice in the World? Oke, jadi ceritanya tuh panjang sebenarnya. Kami waktu sebelum pandemi itu kan bikin workshop selalu offline, banyak kan offline. Banyak di Jakarta, di rumah UKM, atau terus kadang-kadang juga diundang keluar kota. Nah, karena offline jadinya lumayan saling mengenal gitu. Kita tahu satu sama lain karena ketemu terus ngobrol. Suatu hari kasakusuk nih teman-teman alumni dipimpin oleh Ibu Najah. Ibu Najah dia kebetulan selaku wedding organizer itu menghandle beberapa gedung, salah satunya di Smesco. Nah, Bu Najah ini bilang, kita bikin surprise party yuk buat Pak Bi tahun depan, maksudnya tahun 2019 waktu itu. Terus udah beberapa teman ngobrol, terus ngomong ke saya gitu. Terus saya bilang, jangan mendadak, jangan bikin surprise. Kenapa Bu? Kan kita pengen surprise nih teman-teman alumni. Saya bilang, karena Pak Bi juga di kepalanya udah ada ide gitu. Jadi daripada bikin surprise terus ide Pak Bi nggak terdeliver atau surprise-nya jadi malah nggak besar, mendingan saya gabungin aja gimana. Jadi ide Pak Bi dan surprise dari teman-teman digabung. Terus kita pilih hari ulang tahun Pak Bi, waktu itu 24 Agustus 2019 itu spesial banget karena merupakan 50 tahun Pak Bi berkarya, pas 50 tahun Pak Bi berkarya, dan Pak Bi memasuki usia yang ke-70. Jadi angkanya keren banget, 50 tahun berkarya dan 70 tahun Pak Bi ulang tahun. Akhirnya teman-teman setuju, oke kalau gitu kita ngomong langsung sama Pak Bi untuk menyampaikan programnya apa yang kita bisa bantu, kata teman-teman. Terus Bu Najah juga bilang, pokoknya tempatnya dari saya gitu, artinya bikinnya di Smesco. Karena saya bilang, kalau Pak Bi yang sudah turun tangan, Pak Bi yang punya ide, itu jangan dibilang kecil, pasti besar, sesuatu yang besar. Dan ternyata begitu saya tanya, Pak Bi bilang, iya saya pengen launching Indonesia Spicing the World. Kenapa? Karena saya ingin memberikan sesuatu di hari istimewa saya untuk teman-teman UKM gitu. Jadi akhirnya kita bikin panitia kecil ya Pak Bia, kalau nggak salah mulainya itu bulan Januari. Januari akhir itu kita bikin bentuk panitia. Semuanya teman-teman itu semuanya alumni BBB. Kemudian kita bikin pertemuan beberapa kali di tempatnya Mbak Eti, yaitu di Mula Citos. Jadi ini semuanya benar-benar hasil kolaborasi teman-teman alumni, luar biasa. Bahkan sampai pada saat acara pun juga luar biasa. Itu semuanya dari kami untuk kami ya, istilahnya. Itu membuat kami meneteskan air mata banget gitu, terharu banget gitu. Akhirnya setelah persiapan dari bulan Januari kemudian sampai bulan Agustus, kita bertekad pokoknya ini harus jalan, ini harus apapun yang terjadi, mau itu kitanya mau lari atau jalan terseok-seok, pokoknya harus jalan. Jadi tujuan kita membuat cita-cita Pak Bi ini terlaksana. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan sesuai dengan rencana, dengan segala kekurangannya ini dan itu. Pak Bi akhirnya melaunching Indonesia Spicing the World yang waktu itu dihadiri juga oleh Pak Sandiaga Uno sebagai keynote speaker. Kemudian teman-teman UKM banyak yang dari luar kota juga ikutan buka booth segala macam. Terus Pak Bi bikin video, kalau pernah lihat video Indonesia Spicing the World itu benar-benar dibuat oleh Pak Bi. Pak Bi yang nge-brief waktu itu Rusdi ya, ponakan Pak Bi untuk menggambar. Semua ide dari Pak Bi, kemudian musiknya juga oleh Mbak Tia, kemudian dinyanyikan oleh Mbak Tia, dibantu oleh Kang Iwan dan juga oleh
ada suara Pak Bi juga di situ. Terus pada saat mengisi VO, Mbak Tia bilang kayaknya harus Pak Bi karena suaranya otoritatif gitu. Jadi semua ini kilat banget buat sebuah acara besar di mana kami baru sekali itu melakukan. Akhirnya kami bilang tolong bantuin Trojan, Mas Dion dan Mbak Sati juga bantuin karena mereka yang lebih biasa untuk mengadakan event besar. Sementara kami kan biasanya cuma workshop aja di rumah UKM gitu. Jadi ini sebuah kolaborasi besar dan menghasilkan acara besar, eventnya luar biasa. Pas ulang tahun Pak Bi dan alhamdulillah kita paksain berjalan karena tahun 2020 kan pandemi. Bayangin kalau tahun 2019 nggak jalan, aduh sedih banget gitu. Jadinya kita benar-benar bersyukur tahun 2019 itu kita jalankan dengan sedikit maksain gitu ya Pak Bi ya. Ya alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. kebetulan semuanya mandiri ya Bu Tita ya. Jadi Iya, semua dari kantong sendiri, kemudian eh, dibantu oleh teman-teman ya, mereka juga ngerogoh kantong juga gitu. Untuk suksesnya acara ini luar biasa. Jadi ini luar karya biasa. semua orang lah ya. Betul, betul. Terima kasih juga untuk Bu Najah yang sudah meminjamkan ya, Smesco, gedung Smesco lantai 5 itu untuk kita pakai. Nah, Iya, itu nilainya luar biasa pada saat biasa. itu ya. Iya, luar biasa. Iya. Ya, lanjut betul tak? Aku cari Mas Dion atau Mbak Sati. Ya. Eh, Ya. Memang waktu itu kita mandiri, kita nggak pakai sponsor kecuali teman-teman yang buka booth. Kemudian yang sama yang waktu itu kita buka tiket juga, tiket booth. Kemudian yang bayar masuk dapat makanan, makanannya juga semua dari teman-teman UKM. Dan itu kita subsidi, maksudnya semuanya berputarnya di situ, semuanya dari UKM dari kami untuk kami, dari kita untuk kita, apalah pokoknya itu pokoknya semuanya semuanya berjalan alhamdulillah di support atas support teman-teman semua. Dan serunya banyak banget yang buka booth itu dari luar kota ya Pak Bi ya, bahkan ya, dari ya. teman Palu juga datang, mereka beberapa ya, satu booth itu ada sambal, ada bawang, ada coklat, kalau nggak salah ada kue. Jadi mereka patungan beramai-ramai. Ada Mas Dion. Ya, halo Yon. Halo Fabi, halo Bu Udah Duta. nggak pusing? Udah nggak pusing. Udah mendingan. Terlalu banyak Akhirnya. diet tuh. Ini suaraku jelas ya? Dengeran? Jelas, bagus. Yes. Oke. Ya, ya Yon, kita lagi ngomongin tentang Indonesia Passing the World nih. Sejarahnya pertama kalinya gimana itu ya, pemikiran yang kita launching pada waktu itu. Kebetulan Mas Dion ini teman-teman ini adalah pembuka, jadi yang membuka setelah keynote speaker langsung Mas Dion yang memberikan keynote kedua gitu ya, arahan kepada teman-teman UKM. Nah, silakan Yon dijelasin kenapa sih Indonesia Passing the World waktu itu Pak Bi sendiri udah agak lupa nih ceritanya. Silakan. Waktu itu gimana ya? Itu kan tadi yang Mbak Dita cerita ya, mau bikin surprise buat Pak Bi, tapi akhirnya malah jadi program serius gitu. Iya. Ya, apa namanya? Sebenarnya itu momentum ya, sebenarnya kita coba membuat suatu momentum yang sekaligus juga bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Bi. Waktu itu ulang tahun yang ke-71 ya? 70 waktu itu. Ke-70 ya, pas ke-70. Ya, jadi gimana caranya kita mengangkat atau menyemangati para teman-teman UMKM khususnya gitu ya, dan kreatif partner untuk lebih semangat lagi untuk membangun brandnya gitu kan. Itu semangatnya itu. Nah, kenapa kita kasih nama Indonesia Passing the World kan waktu itu Pak Bi bilang, justru Pak Bi yang bilang, ini jadi apa yang kita, bahwa Indonesia itu yang bikin Indonesia unik itu rempah-rempahnya gitu kan. Alamnya itu saking kaya akan rempah sampai kita dijajah gitu kan pada satu sejarahnya, karena rempah-rempahnya luar biasa. Nah,
tanpa kita sadari kondisi alam yang penuh dengan rempah ini itu mempengaruhi karakteristik budaya kita sendiri sebenarnya, perilaku manusianya gitu. Jadi kita Indonesia itu memang nggak bisa sendiri-sendiri kayak rempah. Coba rempah kalau dimakan sendiri-sendiri kan, bunga pala dimakan sendiri, terus Oke. bawang dimakan sendiri, cengkeh dimakan sendiri gitu. Yakin pasti semuanya mual, muntah-muntah gitu. Ya. Tapi begitu diramu, diracik menjadi sebuah bumbu, sebuah masakan gitu ya. Nah itu baru rasanya luar biasa gitu. Nah Indonesia kayak gitu. Rakyatnya juga kayak gitu. UMKM-nya pun juga kayak gitu. Jadi UMKM kita ini harus bersatu, harus Kolaborasi. berkolaborasi gitu ya. Nah kalau kolaborasinya kuat dan banyak, nah itu akhirnya bisa mendunia. Dan kita menganalogikan seperti rempah tadi, seolah-olah rempah membumbui dunia gitu ya. Jadi UMKM kita ini harus bisa membumbui dunia gitu. Makanya namanya kita bikin Indonesia Spicing the World. Jadi ini bukan event jualan bumbu-bumbu masak ya. Tapi filosofinya seperti itu gitu. Ya mungkin teman-teman yang baru dengar biar tahu juga kan. Ya, terus ada yang komen juga itu dulu, ini salah ini Pak Pi, Indonesia Spicing the World nih. Harusnya Indonesia Spice Up yang benar bahasa Inggrisnya nih. Nah itu gimana tuh Yon, komentarnya Yon? Kan kalau komunikasi justru biar diomongin, kita bikin sesuatu biar diomongin kan. Kayak salah. Sengaja kita bikin salah biar diomongin orang. Kalau misalnya bener-bener semua nggak ada yang ngomongin, percuma. Ya, jadi ya kita waktu itu pendekatannya kayak itu ya Pak Bi, kita bikin istilah sendiri gitu. Salah tapi ya kita bikin istilah baru gitu, kayak googling gitu kan, itu juga nggak ada bahasa Inggris googling kan. Terus istilah-istilah yang baru lah gitu ya, yang sebenarnya di kamus nggak ada gitu, secara tatanan benernya nggak ada, tapi kita bikin aja, yang penting orang ngerti maksudnya. Jadi spicing itu ngebumbuin gitu ya, memang nggak ada Kesannya di lebih dalam. aktif. Ya Lebih aktif sebenarnya tuh. secara kamus bahasa Inggrisnya nggak ada kata Nggak spicing ada. itu. Nah, cuman ya sengaja kita bikin gitu, biar itu jadi unik punya kita gitu. Nggak ada yang make. Ya Spice up. kebetulan kan Pak Pi juga asli Jawa Timur ya, di mana ada satu kata yang bisa punya 1000 makna dan itu unik ya. Ketika ketemu teman udah lama gak ketemu, kata pertama begitu ketemu langsung bilangnya jancuk, sampean kemana aja kan gitu ya. Di kamus nggak ada itu kata jancuk. Tapi wah ini bener-bener jancuk nih, artinya enak. Jadi itu mungkin ya yang mempengaruhi kemudian Indonesia Spice Up jadi Indonesia Spicing. Waktu itu dia ngasih arahannya apa ya? Bagaimana rempah itu menyatu dan segala macam. Pentingnya brand itu apa waktu itu? Ya, waktu itu sih lebih ke itu ya, makna event ini filosofinya apa gitu, supaya teman-teman UMKM mengerti, paham. Jadi semangatnya ini bareng gitu, maju bareng, berkolaborasi. Makanya waktu itu ada itu juga ya, ada acara festivalnya juga ya Pak Bi. Ya, Ada expo-nya juga. ada expo, kemudian ada mendaftarkan untuk kejuaraan ya, nggak salah ya. Jadi Kurasi. untuk dekorasi kulinernya, dekorasi untuk fashionnya kalau nggak salah. Apalagi ya, waktu itu ada beberapa kelas lah yang kita selenggarakan gitu. Ya nanti mudah-mudahan kalau udah betul-betul udah aman dari pandemi yang ini dan tidak disusul pandemi yang lain, ya kita akan adakan lagi yang offline ya. Karena seperti itu. Pengen banget. Jadi, ya Bu Tita mau disambung ceritanya apa lagi? Ceritanya tuh yang seru yang terakhir tuh Pak Bi pakai angklung. Kenapa Pak Bi pakai angklung coba? Oh iya ya, mungkin Dion bisa cerita tuh, karena kan musik kaitannya sama Dion. Sambil aku nyari Sati ini mana nih katanya mau join tapi nggak nongol-nongol dari tadi. Ya itu sengaja itu, angklung itu. Karena kita tadi ambil filosofinya rempah gitu ya. UMKM juga ibaratnya rempah. Nah kalau di musik yang kayak rempah tuh apa? Angklung. Coba angklung bunyi sendirian.
Ada gitu orang solo angklung gitu nggak ada. Kalau solo gitar gitu ada, solo Benar-benar. drum aja ada, solo piano ada, solo biola ada. Tapi nggak ada musisi gitu. Ini dia peragaan solo angklung gitu nggak pernah ada. Jadi angklung Bunyinya satu nada. satu nada doang gitu. Nggak mungkin dia resital gitu solo angklung gitu nggak mungkin. Jadi angklung itu pun baru indah kalau dimainin bersamaan gitu. Jadi waktu itu Bersama-sama. sengaja memang kita desain filosofinya semua sama gitu. Mulai dari rempahnya, rempah nggak mungkin dimakan satu-satu gitu. Harus diracik bersama. Angklung gitu ya, kita kenapa menggunakan angklung, filosofinya sama. Alat musik yang nggak bisa solo sendirian. Nah ini juga kita ya message-nya sih, key message-nya kita sampaikan ke teman-teman bahwa UMKM Indonesia tuh nggak bisa sendirian gitu, harus bersama, maju bersama. Memang memang agak beda ya sama UMKM-nya luar negeri gitu. Kalau brand-brand luar negeri itu kan semangatnya pingin gede sendirian gitu, pingin sukses sendirian, hebat sendirian. Yang lain kalau bisa mati gitu kan gitu kalau semangatnya. Kalau misalnya Indonesia nggak gitu, budaya kita ya gotong royong apa segala macam ya, itu value-value kita. Nah itu juga diterapkan pada kondisi sekarang ya, berkolaborasi gitu. Jadi, Makanya Pak Bi balikin lagi tuh bersama kita. Bisa ya Pak Bi ya? Itu tema tahun ini Pak Bi. Ya, tahun ini ada yang komentar begini sih kemarin waktu ngobrol-ngobrol. Tapi buat Indonesia Spicing the World ini yang paling cocok itu tagline-nya bersama kita bisa. Loh, itu kan dipakai tahun 2004 waktu Pilpres. Nah, ini kawannya kebetulan juga tahu ya pada zaman itu. Dia bilang, itu Pak Bi kecepatan. Justru sekarang inilah dibutuhkan untuk bersama. Gitu. Kita harus berkolaborasi, kita mau berkebersamaan, kita lupakan perbedaan-perbedaan. Justru yang kita cari adalah kebersamaannya. Gitu. Terus Pak Bi pikir, benar juga ya. Jadi kenapa nggak kita pakai tagline itu, kan masih bagus dan masih diingat orang. Menurut Dion gimana ya? ya nggak masalah orang itu tagline-nya buatan Pak Bi. Iya. Pakai aja. Pakai aja. Iya, atau beliau juga udah nggak pakai lagi sekarang. Iya. Hak ciptanya menempeli Pak Bi sebagai pencipta. Iya, oke. Nah, untuk tanggal 24-nya ada yang nanya, nanti acaranya mulai jam berapa? Kebetulan ketua panitianya Bu Twita mungkin bisa menjelaskan gitu, siapa aja yang diundang dan apakah ini online aja atau ada offline juga, apa ada undangan khusus, hybrid gitu. Iya, jadi alhamdulillah tahun ini kita bisa melakukan lagi ya yang keempat. Rencana tanggal 24 besok, tanggalnya nggak berubah. Mulai jam 9.30 udah bisa mulai masuk, kita adakan secara online. Tapi memang karena tanggal 24 juga istimewa, hari ulang tahun Pak Bi, jadi kami mengundang undangan khusus ya. Jadi pihak kecil aja belum berani rame-rame, jadi untuk datang hadir di rumah UKM. Tapi ini benar-benar dipilih gitu karena saya belum berani membuka gitu. Jadi untuk merayakan ulang tahun Pak Bi itu lilin, potong kue juga. Gitu. Ya, terutama pembicara ya, pembicara pasti kita undang. Ya, pembicara dan panitia. Yang berhalangan ya pasti dari rumah gitu. Iya. Nah, ini salah satu pembicara kan Mas Dion nih. Nanti Mas Dion mau dari studio atau dari rumah nih? Dari studio kali. Yeah. Oke. Jadi gimana ceritanya nanti moderator ada 3 ya, seperti biasa ya. Mas Arto sebagai aktivis brand, kemudian Mbak Vivin profesional, Mbak Vivi sama Sati moderator andalan kita. Jadi dia akan membuka itu di studio ya sekarang ya. Kalau dulu kan di rumah masing-masing. Keren nih studio padahal di rumah UKM. Iya. Ini kayaknya ada Vivi loh di sini. Mungkin tadi Vivi lihat bisa. Ada Oksan. Ada Oksan, masa? Oksan ada tadi udah masuk, tapi nggak tahu. Coba. Oh ada. Ini juga
saksi juga nih, namanya Pak Oksan. Kita Tapi belum lihat masuk ya. belum, kayaknya sibuk dengan anak-anak. Bisa nyariin yang Iya, itu. Nanti di apa namanya? Kita bisa tanya nih, Oksan ini juga salah satu saksi sejarah. Nah, ini loh. loh. Wah, Balik. Kameranya salah. Kameranya kok ke sana. Balik gimana? untung nggak ada yang aneh-aneh. Jemuran. Untung ketutup tuh pintunya. Ya, Mas Hasan, selamat datang. Assalamualaikum. Nih, kita lagi Waalaikumsalam. ngobrol-ngobrol dari tadi, udah ngikutin ya. Jadi, ceritanya Bu Tita gimana awal mulanya Indonesia Spacing the World. Nah, ini Mas Oksan ini juga menjadi saksi berapa sih jumlah panitianya pada waktu itu untuk event Waduh. sebesar itu. Masih ingat nggak ada berapa orang? Kayaknya 1/11 bola kurang ya. Kayak nggak sampai kayaknya. Mungkin 10 nggak nyampe kali ya. Iya, Dikit lah itu. sekitar Iya. segitu emang. Saya juga dadakan kan. Iya, Panitia Dadakan kecil di WhatsApp Abi kan. Di gedungnya Bun aja apa namanya tuh? Smesco. Smesco ya? ya. Nah, suruh datang ke sana, terus Babi ngenalin, ini Oksan, copywriter, baru bergabung hari ini. Jadi ditembak langsung. Saya juga baru tahu di situ. Oh, panitia ya. Iya, Cuma iya. itu tim kecil menurut saya lebih gampang ngatur ya kali ya. Apalagi kan visinya sama semua ya, jadi gerakinnya gampang dan cepet sih. Iya. Ini ngomong-ngomong saya baju putih sendiri, yang lain hitam nih. Anomali ini. Ayo dong cerita dong gimana dulu konsepnya, kan kemudian dari situ Oksan menulis buku apa CBLK ya, yang jilid pertama. Iya, Nah, betul. silakan cerita dong. Ya, betul. Apa yang disaksikan Ya, jadi- ketika event itu sehingga sampai bukunya keluar? Nah, itu Ini dikeluarin bukunya. Udah sampai mau 2 jilid ini Pak Bini sekarang. Waduh. Jadi CBLK ini sebenarnya lahirnya kalau nggak ada event ISTW atau Indonesia Space in the World, nggak akan lahir buku itu. Jadi 2018 kan saya join BBB ya, Angkatan 45 tuh. Nah kemudian 2019 tuh riset dulu. Nah setelah itu mau gelar ISTW kan yang pertama. Nah dari situ baru ketemu di event itu tuh baru ketemu teman-teman UMKM dan alumni yang lain yang di luar sangkatan ya. Di situ baru ketemu tuh. Oh si ini gitu. Nah di situ tuh akhirnya kepikiran ini kalau mereka nggak ada yang nyeritain, kalau si product owner nyeritain diri sendiri kan kesannya narsis ya. Jadi kayak show off sendiri gitu. Jadi kayak iklan zaman dulu satu arah. Nah menurut saya sih orang lebih percaya apa yang diomongin sama orang lain. Nah berhubung saya di dunia maya itu profesinya penulis dan editor sekarang, jadi kayaknya harus ada yang nyeritain nih si UMKM yang kayaknya masih kecil-kecil gitu kan, yang masih saya sih apa sih biasa gitu kan, UMKM banyak yang merendah kan, saya mah apa tuh lah gitu. Nah kayaknya harus ada yang nyeritain asal mereka udah satu ritme sama kita nih. Satu ritme tuh minimal dia udah brand itu udah value lah gitu. Nggak hanya ngomongin produk, nggak hanya 4P ya, nggak hanya 1.0 gitu. Jadi minimal udah 2.0 itu udah bisa saya tulis tuh. Gitu. Jadi dari situ baru gerilya Pak Bi di 2019. Gerilya sama sebagian alumni, sebagian yang non alumni ya. Jadi personal brand pun saya tulis gitu. Akhirnya baru kekumpul 2020. Jadi perjalanannya emang setahun tuh nulisin mana personal brand atau brand yang kira-kira bisa saya tulis dimasukin ke buku gitu. Nah itu akhirnya lahirlah CBLK. Jadi CBLK nggak akan ada kalau nggak ada event Indonesia Spacing the World. Gitu. Jadi jasanya besar. Malah begitu ketemu Mas Arto ya, ini Mas Arto belum join ya. Begitu ketemu Mas Arto,
ini bisa berseri nih, kata dia gitu. Karena kan dia brand aktivis kemana-mana mainnya kan. Kalau saya kan seputaran Jonggol mainnya. Mas Arto Jungle. tuh brand aktivis Jungle, Planet Jungle. Sama Romi Jabran tuh, Cilacap, dia kan brand aktivis tuh. Jadi ini CBLK bisa berseri gitu. Nah mungkin CBLK 3 dan seterusnya nanti kolaborasi dengan brand adventure kali ya. Dengan circle-nya Mas Arto mungkin. Ya, Keren. Gitu ceritanya Pak Abi. ya. Jadi memang kalau dilihat perkembangannya nih, Bu Tita bisa cerita juga nih. Pada waktu pertama kali kita turun gunung istilahnya, masuk ke UKM dan mulai menyebarkan virus brand itu gimana Bu Tita, ceritain deh. Wah itu mesti mundur banyak lah. Kalau Jadi ada itu. jadi awalnya tuh Pak Bi bikin akun Twitter ya kalau nggak salah tahun 2009 itu. Terus Pak Bi kan bilang saya orang iklan yang ingin memberikan ilmu-ilmu periklanan. Waktu itu kan masih iklan ngomongnya begitu. Terus ternyata banyak yang nanya. Terus yang nanya tuh semuanya menurut Pak Bi itu salah gitu. Jadi ya itu merek-merek itu semuanya. Terus Pak Bi membuka konsultasi. Pak Bi kan memang selalu menjawab. Sampai sekarang pun juga orang yang nge-DM, orang yang nanya di IG-nya tuh semuanya dijawab langsung sama Pak Bi gitu. Waktu itu di Twitter itu semuanya dijawab dan Pak Bi rajin banget gitu ngejawabin sampai akhirnya orang bilang Pak Bi adalah pakar branding ya Pak Bi ya. Terus itu 2009 terus sampai akhirnya 2000 sekian Pak Bi bilang nih kayaknya mesti udah mulai dibenerin nih otaknya orang-orang nih karena ternyata banyak sekali pemahaman yang salah gitu. Benerin otak. Akhirnya 2012 tuh baru kita mulai benar-benar jalan masuk ke UKM, diundang-undang. Waktu itu juga diundang salah satunya Mas Yuswo yang undang ketemu teman-teman UKM dan sejak itu banyak banget undangan gitu ketemu dan Pak Bi bilang ini setiap hari saya ngomong ini baru ketemunya cuman orang yang sedikit kan yang ada di ruangan itu. Bayangin di sebelah sana tuh masih banyak lagi orang-orang yang harus dibenerin ini cara berpikirnya gitu. Makanya akhirnya setelah keliling Indonesia sejak 2012, terus Pak Bi bilang kita bikin kelas. Kita bikin kelas tapi di rumah UKM gitu. Jangan kemana-mana. Orang yang mau belajar harus datang ke Jakarta gitu. Akhirnya kita bikinlah di rumah UKM dan ternyata bertahan hanya 5 kali di Jakarta, ke 6, 7, 8, 9, ya jalan lah sampai kemana-mana gitu. Tapi memang kami batasi keluar kotanya karena lebih banyak di Jakartanya daripada keluar kotanya. Karena kita nggak mau Pak Bi kecapean. Karena kalau keluar kota itu effortnya luar biasa kan. Effort tenaga yang harus dikeluarkan oleh Pak Bi. Jadi kita batasi itu meskipun ya lumayan banyak juga perjalanan keluar kotanya. Mungkin Luar kota Malang ya Pak Bi ya banyaknya ya. Malang, Surabaya, Manado, Surabaya. Medan, yang Manado juga. ya, Aceh belum. Gorontalo. Palu benar. Terus sampai ke Bali gitu ya, Lombok gitu. Nah Lombok ini belum. pesertanya dari Lombok juga ada, dari Papua juga ada. Nah ini perkembangan tentang brand kita tanya ke Mas Dion nih yang ngajar di universitas nih. Anak-anak sekarang pengertian tentang brand gimana ya? Seru nih kayaknya. Kalau mahasiswa maksudnya, mahasiswa aku sih ya benar, karena kan aku ajarin. Tapi kalau lain nggak tahu nih. Ya mungkin kalau ngelihat sekilas dari apa yang ada sih, kalau dulu kan kesalahpahamannya branding itu bikin merek, bikin logo gitu ya, bikin atribut-atributnya lah, intinya fokusnya ke atribut gitu, apalagi atribut visual gitu. Bahkan audio aja mereka juga kadang-kadang nggak mudeng gitu ya. Ternyata audio juga bisa jadi aset dari brand. Nah kalau anak-anak sekarang mungkin lebih kejebak pada pola digitalnya ya, Pak Bi. Kalau anak sekarang pola digital, jadi branding 4.0, nah ada kata-kata 4.0 itu yang penting online digital. Nah itu kayaknya juga kesalahan yang sering terjadi sekarang gitu. Jadi kalau udah marketing lewat digital itu ya itu branding gitu. Tapi sebenarnya yang diterapin di secara digitalnya itu ya sebenarnya sama aja kayak
kayak zaman dulu, cuma dipindahin ke digital. Hanya mindahin. Yang mindahin. Jadi bikin konten, nggak tahu begitu dilihat isinya konten apa, oh browser produk gitu. Iya. Jadi tadinya browser itu dicetak, ini browsernya jadi konten gitu. Tapi isinya brosur gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya kelihatannya lebih ke arah sana sih yang branding yang anak-anak sekarang mungkin ya kejebak pada pola digitalnya itu. Tapi nggak memahami bahwa digital itu sebenarnya secara perilaku apa sih gitu ya, perilaku barunya gimana sih secara audiensnya, secara produk brand itu gimana sih menyikapi di sosial media, di digital, di segala macam lah gitu. Itu belum apa, mungkin belum jadi kayak perilakunya berubah ke arah digital tapi mindsetnya apa masih yang lama. Iya, iya, iya. Ya makanya lalu lahirlah workshop branding, marketing, selling itu ya. Ya, Jadi itu mendudukkan gitu mana yang pola lama, mana yang pola baru gitu ya. Terus ya. banyak yang nanya apakah kalau pola baru sudah eranya masuk ke situ, apakah otomatis pola lama itu nggak bisa dipakai lagi? Nah, karena tidak ada yang benar dan salah dalam marketing, jadi Papi bilangnya ya masih bisa dipakai, Iya. cuma konsumennya itu mengecil, yang masih tergiur sama produk itu mengecil. Nah, yang besarnya itu polanya sudah berubah gitu. Makanya kemarin kita bikin itu kan ya pertemuan update ilmu. Update. Biar tercerahkan ini. Nah itu gimana tuh Mas Osan begitu habis ikut acara itu ada yang berubah atau tulisannya jadi berubah? Sebenarnya waktu saya nulis yang CBLK 12 itu sebenarnya setelah saya sadari tuh Pak Bi setelah ikut yang update itu ya, itu kayaknya masih di rata-rata masih di 2.0 rata-rata. Jadi yang menjadikan dia siapa gitu ya, jadi identitas, jadi jati diri, terus lari jadi tergabung di komunitas apa, itu emang rata-rata belum nyampe situ sih. Belum. Cuma makanya minimal 2.0 dulu lah, jadi biar nggak ngomongin produk melulu gitu kan. Nah yang kemarin baru tercerahkan tuh, baru di update itu ya. Cuma ini teman-teman pada nunggu filenya nih Bu Dwita. Oh gitu, iya. Takutnya lupa kan. Sorry. Takutnya lupa. Jadi sebenarnya keunggulan yang BMS itu kan online ya Pak Bi ya. Iya. Nah sebenarnya keunggulan yang online itu kan kita bisa muter-muter terus ya. Iya. Nah kalau yang offline ini kita harus rajin nulis sama denger sebenarnya. Jadi tantangan offline itu emang lebih berat sebenarnya sih. Kalau yang online emang itu kita bisa ulang-ulang terus tuh enak. Benar-benar. Yang offline itu harus nulis, harus denger kan. Mau capture nggak enak, ini boleh dipoto nggak ya? Ada copyright-nya di bawah. Mau nagih file nggak enak. Nanti saya mau wakili teman-teman. Ya hubungin Pak Kasim aja nanti itu. Anda diundang nanti di member area lah nanti. Nah itu boleh itu. makanya rencana Pak Bi adalah untuk yang update ilmu ini untuk alumni yang udah lama banget gitu, mungkin nanti akan kita buat bertahap gitu. Yang kemarin tuh yang pertama gitu, yang kita kenal memang sering menulis gitu, tapi mungkin nanti akan ada yang kedua ketiganya gitu, nggak tahu kapan ya. Rencananya seperti itu karena ternyata oh iya ya udah kelamaan udah beda banget gitu kan. Iya. Apalagi Bu Eti ya, Mas Raja itu kan BBB 5 ke bawah kan, angkatan 5 ke bawah. 2016 udah lama banget itu. Ilmu nenek-nenek itu udah. Nah itulah sebetulnya ya teman-teman. Jadi saya juga kadang-kadang ada guilty feeling ya. Saya mengajarkan sesuatu yang masih 1.0 gitu. Tapi kalau kemudian saya ajarkan yang 2.0, ini pada saat itu belum siap gitu. Jadi kalau saya bilang yang dijual itu perilakunya, mana ngerti gitu ya. Jualannya produk kan gitu. Nah jadi akhirnya ya saya menyesuaikan. Makanya 15 langkah itu kan ganti-ganti terus.
sesuai dengan eranya gitu. Yang pertama produk, kita ngomongin produk. Sekarang udah jadi produk insight. Itu kan beda banget kan. Jadi ini Iya. yang apa namanya, yang membuat kenapa. Nah, tanya aja sama Mas Dion yang berkecimpungan di apa antara mahasiswa itu. Perkembangan pertumbuhan brand dan marketing itu luar biasa cepatnya. Luar biasa cepatnya. Nah, gimana komentarnya? Ya, secara literasi ya, secara keilmuan itu penelitian tentang brand itu udah jauh ya. Jadi udah lagi nggak cuma ngomongin soal merek, logo gitu ya. Jadi udah sampai kepada neuroscience gitu. Gimana branding secara neuroscience-nya ya, secara otak dan saraf gitu. Itu apa kaitannya sama branding kepada sama storytelling gitu. Ya kayak gitu-gitu sih Mami. Storytelling juga banyak yang salah kaprah tuh pemahamannya. Jadi bikin storytelling itu, sebuah brand tuh bikin storytelling, bikin sebuah konten ada ceritanya gitu ya, ada adegannya gitu, terus itu udah storytelling. Bukan begitu gitu. Storytelling itu sebuah cerita besar yang disampaikan oleh brand ini gitu. Itu yang apa ya itulah itu tapi masih jauh lah ya Babi. Yang ini dulu. Ya, sebetulnya kalau ditelaah lebih dalam lagi, Indonesia Spicing the World ini adalah sebetulnya storytelling, sebuah storytelling yang kemudian didokumentasi oleh Oksan menjadi buku kan gitu. Tapi ini kan narasi besar tentang brand gitu. Itu Ya. jadi sebetulnya ya begitu. Jadi bukan cerita itu bukan cerita tentang produknya, bukan. Banyak yang teman seperti itu. Ada yang ceritanya malah bikin sinetron lah. Wah, saya kadang-kadang suka, oh, ini kan storytelling, Pak Pi. Terus begini sinetron. Pengabdi setan nanti. Web series. Bikin, boleh sih, bikin web series boleh, tapi storyline-nya itu adalah tentang experience sebetulnya. Jadi kalau di 15 langkah itu kan langkah ke-15 ya. Jadi saya selalu bilang bahwa paling bagus adalah ketika kita bisa membuat merek kita jualan, yaitu dengan memasukkan value sama call to action. Kalau mereknya nggak bisa, Anda butuh logo yang bisa jualan, menjadi silent salesman, karena mengandung value dan call to action. Kalau logo dan merek yang nggak bisa jualan, maka Anda harus punya tagline yang bisa jualan, yang mengandung value dan call to action. Nah, kalau tagline-nya masih nggak bisa jualan, maka pertahanan terakhir itu ada pada experience. Bagaimana Anda membuat experience yang jualan, karena mengandung value dan call to action. Ini 15 langkah itu ada 4 bagian terakhir itu adalah langkah-langkah pertahanan. Ya, lolos di sini, masuk sini, lolos di sini, masuk sini. Dalam rangka menjual. Jadi saya saya bingung juga kalau ada yang bilang, wah, branding itu jualannya lama, Pak Pi, kita jualan dulu aja. Nah, gimana tuh? Komentar, Yon? Ya, itu salah satu penjara mindset yang sering terjadi pada banyak teman-teman gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak jualan tuh kayaknya nggak afdol gitu ya. Itu kan penjara mindset ya. Jadi udah kejebak pada satu perilaku kompulsif, harus jualan nih, kalau nggak jualan kayak salah gitu. Nah, aku share sedikit secara literatur ya Pak Abi. Yeah. Bahkan di teori tentang selling sendiri itu ada yang berbicara atau mulai membahas apakah selling itu masih efektif atau tidak. Makanya ada bukunya Selling Without Selling gitu. Nah itu perlu juga teman-teman terupdate ya dengan literasi ini gitu. Nah, yang teman-teman perlu pikirkan, gimana cara kita jualan, padahal secara statistik atau hasil penelitian, salah satu profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah salesman. Nah, kalau misalnya saya mau jualan, tapi langsung nawarin gitu, kan berarti jadi salesman. Makanya kayak itu loh, kalau kita di mall terus tiba-tiba, kakak,
kita waktunya sebentar gitu kan. Pasti kita reaksi Tiba-tiba banyak kabur. ade ya. Ya. Sorry, mau ke kamar mandi gitu kan. Atau sorry, mau ke toilet. Oh, sorry, saya ada janji sama orang. Jadi kita pokoknya menghindar lah gitu. Karena itu sudah terpatri gitu dalam bawah sadar kita. Salesman itu ya berkat hasil ini ya, hasil akumulasi dari perilaku jualan di masa silam, akhirnya sekarang terbangun orang itu dengan salesman itu tidak trust gitu. Karena ini pasti ada agendanya, ada hidden agenda. Pasti ujung-ujungnya kita dibikin kayak kita, oh ini seolah worth it, tapi pasti ada sesuatu gitu kayak gitu. Itu udah terpatri. Makanya secara literasi sekarang teorinya udah mengarah kepada selling without selling gitu. Jadi bukan lagi Selling without selling, mas sebenarnya itu udah brand yang jualan ya. Betul. Udah produk yang menjual dirinya sendiri gitu. Ya, tapi yang membuat literasi dari literatur selling mas gitu. Ya, jadi ujung-ujungnya inline gitu ya. Jadi dari literatur sales gitu. Dimana selling without selling ya ujung-ujungnya adalah how to move others ya. Gimana caranya menggerakkan orang. Nah itu kan yang Pak bisa ajarkan gitu, menggerakkan orang, menggerakkan pasar gitu, menggerakkan konsumen, customer, pelanggan itu ya dengan brand value gitu. Ya, ujung-ujungnya ke situ jadinya. Ya, jadi kan kalau masih ingat ya di materi yang saya share di upgrade itu kan, yang pertama itu orang bisnis tuh emang maunya cuan kan ya. Karena sekarang kan gitu. Wes branding nggak penting, yang penting cuan. Oke, cuan gitu kan. Cuan itu terjadi kalau ada transaksi kan gitu. Transaksi terjadi kalau ada traffic gitu. Nah, traffic itu mampir kalau ada atraksi. Atraksi. Nah, sekarang atraksi ini mesti kita amati nih. Atraksi itu ada 16 macam atraksi. Nah, atraksi itu apa sih? Atraksi itu adalah daya tarik, call to action untuk membeli. Jadi konsumen itu tertarik oleh magnetnya si produk ini gitu, sehingga mereka call to action untuk membeli. Nah, membeli itu adalah mengeluarkan uang dari dompet, ya kan? Itu action, olah tubuh kan. Olah tubuh mengeluarkan dompet dari uang dari dompet, terjadi transaksi. Nah, si tangan ini disuruh siapa? Kan dia nggak jalan sendiri, ngeraba-ngeraba terus ambil duit beli kan nggak gitu. Pasti disuruh oleh majikannya. Majikan tangan itu kan otak gitu. Oleh karena itu, teori terbaru dari branding itu adalah neuroscience. Untuk mengendalikan aksi supaya orang ngerogoh duit dari kantong. Gitu ya, Nek, kira-kira ya, Nek? Ya, persepsi. Jadi, ujung-ujungnya di persepsi di otak kita itu yang bisa meng-create suatu proses hormonal dan akhirnya menciptakan suatu proses perilaku. Nah, ini ada ini juga nih, Pak Bi. Ini sih pemikiran saya aja. Kenapa di luar itu, kalau negara-negara asing itu, proses selling dan branding itu bisa selaras. Kalau di kita tuh sekarang kan suka selling duluan, brandingnya ntar gitu ya. Atau kalau branding itu kan nggak jualan gitu ya. Kalau di luar tuh bisa selaras gitu. Mungkin juga karena ada faktor, nah ini mungkin Mas Sofyan bisa kasih komentar juga nih. Kalau menurut saya ada faktor bahasa, Mas. Jadi kalau bahasa Inggris, orang tuh bisa ngomong, yes, I buy it. Itu maknanya bisa dua. Ya, saya membeli itu, saya akan membeli itu gitu. Dan yang kedua adalah ya saya percaya sama itu, gitu kan. Kalau orang bahasa Inggris itu, yes, I buy it. Buy itu bisa juga artinya percaya. Jadi secara bahasa itu sudah terbangun mindset di sana, di orang-orang luar sana. Kalau jualan itu juga harus sekaligus membuat orang percaya. Gitu. Nah, membangun kepercayaan itu kan brand ya, trust gitu. Nah kalau di kita, saya beli sama saya percaya dua kata yang berbeda. Makanya di kita ada perilaku beli, coba dulu deh. Artinya dia belum percaya, tapi beli buat dalam kondisi nyoba dulu gitu. Jadi seolah-olah yang penting orang beli, percaya belakangan lah ya gitu. Jadi kayak dua yang terpisah gitu. Padahal kalau dalam bahasa Inggris I buy it itu artinya bisa dua, saya percaya sama itu atau saya beli itu. Nah itu juga perlu kita ini juga tuh, luruskan juga tuh. Jadi bahwa selling dengan membangun kepercayaan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Itu Pak Bi. Ya, betul. Malah
Saya pernah bikin tagline, coba dulu, baru beli. Jadi berarti Pabi juga di salah satu ininya. Bukan, saya kan mengadopsi perilaku nih. Oh iya. Setelah diamatin, orang itu mau beli apa aja, incip-incip dulu, makan dulu. Oh boleh deh sekilo gitu ya. Dicoba dulu, baru beli kan gitu. Coba First dulu, bite ya, baru first bayar ya. Ini Jadi mirip-mirip kayak ini Pabi, mirip-mirip kayak pengusaha di Indonesia sama di luar juga itu beda tuh. Gara-gara bahasa juga, perilakunya berbeda. Kalau di luar itu bilangnya I'm running a company, I'm running a business. Dia pakai kata run gitu ya. Nah kalau di Indonesia, Mas pekerjaannya apa sih? Oh saya menjalankan perusahaan. Ya. Saya menjalankan bisnis, saya menjalankan usaha gitu. Pakai kata jalan. Nah jadi itu yang akhirnya membuat karena perbedaan bahasa tadi, kenapa di luar itu bisa lebih cepat akselerasinya gitu ya dalam hal Karena mereka lari. bisnis. Karena mereka mindsetnya run. Kalau kita mindsetnya jalan. Jalan. Jadi kalau kita bisnis, ya yang penting aman, jalan aja lah, nggak usah Yang penting buru-buru. jalan. Kalau di luar itu Benar-benar. bisnismen, I'm running a business, running dia mindsetnya. Nah, Iya. jadi hal-hal kayak gitu sih, itu menarik tuh kalau dilihat dari bahasa itu bisa mempengaruhi perilaku bisnis, Karena perilaku branding gitu. karena takutnya kalau diterjemahkan sebagai saya melarikan bisnis nanti dibawa kabur itu. Beda lagi. Asalkan Udah beda bahasa. Oke, nah sekarang kita lebih serius dikit nih, kita kulik nih ya Mas Yan ya. Tadi ada kata running dan ada kata jalan, kan gitu ya. Merunningkan company sama menjalankan perusahaan. Kata running dan kata jalan itu berarti men-trigger hormon yang berbeda. Betul. Jadi secara neuroscience ya, Iya. ini kita bahas sedikit secara neuroscience ya. Jadi literatur terakhir branding dengan neuroscience kan mulai dikaitkan. Artinya apapun substansi brand yang kita lemparkan, kita komunikasikan kepada konsumen, itu menjadi stimulan, menjadi trigger terhadap proses hormon yang terjadi di tubuh audience gitu ya, di otak audience. Nah, ada dua area gitu ya, di mana area di dalam otak kita tuh yang bisa menjadi high call to action dan bisa menjadi low call to action gitu. Nah, unfortunately kata running itu dia begitu kita dengar berlari gitu, run gitu, itu langsung high call to action. Jadi wah kita nggak boleh ketinggalan nih, nah, gitu. Jadi otomatis hormon yang muncul itu yang teraktif gara-gara kata itu sebagai stimulan itu adalah hormon yang bersifat tadi high call to action gitu ya, hormon yang mendorong ke arah sana, yang membuat kita tadinya duduk santai dengar kata itu jadi pingin bangun gitu. Nah sedangkan kata jalan itu yang membuat kita tadi udah berdiri jalan, oh berarti jalannya santai ya, duduk jadi malah gitu dong. Nah itu menjadi low call to action gitu. Nah jadi maksud saya perbedaan bahasa tadi itu ya emang itu kan cuma kata doang Mas Dion. So what's the big deal? Nah the big deal is perbedaan kata itu menjadi stimulan yang berbeda terhadap hormon yang berbeda dan akhirnya menghasilkan perilaku yang bisa jauh berbeda gitu. Mungkin secara ininya cuma kata doang bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu kan, tapi ternyata pengaruh ke neuroscience-nya bisa sangat berbeda. Nah di situ pentingnya mengaitkan, mulai mempelajari branding dari kacamata neuroscience di sisi itu. Jadi tidak sembarangan copywriting dibuat, tidak sembarangan gambar dimasukin, harus dipikirkan. Itu baru soal ini ya, baru soal visual dan copywriting gitu, belum yang lain-lain. Ya, contohnya di dalam branding itu kalau bikin tagline misalnya kata duduk sama kata berdiri. Kalau sudah duduk lupa berdiri kan gitu. Kenapa orang rebutan tempat duduk? Karena membayangkan penderitaan kalau harus berdiri. Nah, itu kata duduk dan kata berdiri itu men-trigger hormon yang berbeda itu. Nah, itu kejeniusannya Pak Abi itu. Dalam satu tagline bisa mengaktifkan dua hormon yang saling bertentangan itu. Begitu dengar kata berdiri langsung stres, hormonnya beda yang keluar, begitu dengar kata duduk beda hormon yang di saat yang bersamaan, itu ya paradoks. Nah itu Pak Abi sih jagoannya. Memang pendekatan copywriting saya memang dari dulu paradoks ya. Besar tapi kecil ya, kecil tapi besar manfaatnya, besar tapi kecil manfaatnya, itu kan udah paradoks ya. Itu dari dulu itu TV Eropa harga Jepang,
Itu tahun 81. Gitu. Jadi tanpa saya ketahui kalau orang orang praktisi hipnopraktek ya, itu mengatakan ini unconscious competence. Dia nggak sadar kalau dia bisa gitu. Kan seperti pilihan Pak Bi sendiri bilang, daripada saya menjadi kodok besar di kolam kecil ya, Ya, lebih baik saya jadi kodok kecil di kolam besar gitu ya Pak Bi ya. betul. Itu kenapa saya tahun 76 ya itu meninggalkan singgasana dolar gitu. Terjun ke rupiah itu ya karena apa ya terlalu Padahal muda sudah jadi untuk kodok besar ya. Terlalu muda. untuk nyaman itu. Umur berapa waktu itu ya? Tahun 76 itu umur 26 tahun. Udah nyaman sekali itu beli mobil setiap bulan itu. Tapi nggak ada tantangan buat apa gitu. Jadi sebetulnya itu yang bikin, itu juga paradoks juga gitu. Udah enak-enak kok malah nyari susah gitu. Tapi ya gitu, ketempa dan kemudian ya belajar sambil jalan gitu. Ya yang untung Mas Dion lah. Jadi dari kecil di meja makan udah dicekokin marketing. Apaan sih nih babi gua nih? Dulu sih nggak ngerti, makan aja. Ngomong apa biar jadi Pak Bi. Iya, sampai tahun 2000 tuh. 2000 itu rapat keluarga. Nih perusahaan papa ini mau akuisisi sama orang nih, mau 1%. Sekian juta dolar gitu. Oh, nggak usah Pak, ini kita sendiri aja. Saya juga belum ngerti valuasi, ya udah nggak jadi. Padahal tahun 2000 udah harusnya udah jalan deh ya waktu itu. Lebih baik berdiri di Valuasi udah kaki tinggi sendiri. Ya, gitu. Ya, gimana perkembangan Mas Oksan menurut Mas Oksan yang banyak ketemu teman-teman UKM? Apakah pemahamannya udah mulai bagus, sudah masuk 2.0 atau masih berkutat di produk di omeh-omeh terus? Sebenarnya masih di 1-2 Pak Bi masih di situ. Makanya kontennya Pak Bi itu kan postingan terus IG live gitu ya. Bahkan saya kalau di mobil ya berangkat kerja itu pasti sambil nyeter Spotify yang Pak Bi tuh, yang brand dan branding itu. Karena dari situ kan pasti ini orang-orang nih masih banyak yang belum paham gitu. Belum paham. Jadi di komennya Pak Bi aja tuh kalau ada postingan tuh pasti ada tuh yang masih berkutat di 1.0 gitu ya. Jadi masih ngomonginnya produk. Nah, makanya sebenarnya si alumni BBB sendiri itu juga kalau diupdate ilmunya mungkin tercerahkan kembali ya. Termasuk saya kemarin. Oh begini, ternyata udah sampai 4.0 tuh begini. Kemarin kan sempat ketukar tuh. 2.0 sama 3.0 ini apa sih nih bedain? Pasti kemarin, oh ternyata begini. Nah, kalau buat saya penulis sih, jadi tulisan saya bisa makin tajam setelah itu, Pak Bi. Jadi begitu kemarin upgrade ya, di situ kan refreshment tuh. Nah, habis dari situ kan kita malamnya saya terus Habib Ares sama Romi kan keluar tuh. Makan bubur, kemudian kita ngerasain glek kan. Nah, dari situ Ares itu kan cerita filosofinya ini begini. Terus tujuan bikin glek itu begini. Jadi dia nggak ngomongin produk karena dari dulu waktu saya ikut BBB 45 kan di situ ada juga ya alumni yang udah bikin produk serupa kan. Cuma nggak saya tulis. Karena bagi saya itu ya minuman gitu. Dan minuman di jonggol yang gitu banyak Pak Bi, minuman-minuman kayak gitu. Nah begitu ketemu Ares dia cerita saya biasanya kalau ngobrol itu kan nanya ngapain sih bikin produk ini gitu. Isinya mau ngapain, yang dikejar apa gitu. Nah di situ dia cerita. Sebentar. Ini diperingatkan oleh Instagram 23 detik lagi ini kita harus berhenti. Oh, udah selesai. Kembali 1 jam lagi nih kayaknya. Kalau dulu bisa 1 jam lebih ya.
Jadi ini tinggal 13 detik lagi, jadi kita harus pamitan, harus kita tutup obrolan kita. Terima kasih banyak Mas Oksan, nanti kita sambung lagi lain waktu. Mas John Siap. juga terima kasih, Bu Tita terima kasih.